rendahkan, nggak masalah. Nggak masalah, karena memang tujuan kita adalah surga. Target kita itu di surga. Target kita bukan di dunia gitu kan. Dunia ini kan cuma sebentar gitu kan. Kadang kita dihormati orang karena jabatan, karena harta, karena kedudukan ya. Tapi yang kita inginkan adalah kita dihormati karena ketakwaan kita. Ya, dan nanti di surga, ya, di surga itu akan disambut ya dengan penghormatan dan salam. Ya. Kemudian mereka kekal di dalamnya, surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Ya, jadi mereka para penghuni surga itu kekal, ya. Beda sama dunia. Kalau dunia itu kan nggak kekal, ya. Orang sekaya apapun bisa bangkrut langsung gitu kan. Kita sudah lihat ya mungkin teman-teman kita gitu kan, yang awalnya itu kaya raya bisa segala macam gitu kan. Wah, tiba-tiba itu bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya, bahkan punya hutang, terlilit hutang gitu ya. Kita sudah sering lihat orang seperti itu ya. Itu dunia gitu. Ya. Dunia itu kan fana, jadi bisa datang cepat, bisa hilang cepat gitu kan. Itu dunia. Tapi kalau surga, mereka kekal di dalamnya ya. Jadi nggak ada tuh kata bangkrut ya di surga nanti gitu. Apa yang sudah Allah kasih ya udah akan kekal, nggak akan hilang gitu. Gitu mungkin ya. Mungkin itu yang bisa kita bahas, yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Yang benar itu datang dari Allah, yang salah itu dari saya sendiri. Saya mohon ampun ya, istighfar, astagfirullahaladzim. Semoga apa yang kita tadaburi pada hari ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ya, dan kita berjuang terus ya mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita sampai bisa husnul khotimah ya, sampai nanti kita bisa ketemu Allah di surga ya, insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Umi, tadi Ustazah titip pesan katanya sempat keluar dari Zoom. Ini baru join lagi. Ustazah sudah bisa? Sudah join. Ya, silakan kalau ada yang mau menambahkan atau bertanya. Ustazah Sarah mau nanya deh. Ya enggak, mungkin minta saran ya. Kan untuk saya merasakan untuk konsistensi ibadah seperti ini kayak sekarang nih saya tuh pengen ikut apa namanya itunya Ustazah apa itu namanya tahfiz ya, kelas tahfiz. Tapi saya ngelihat padahal saya juga kan maksudnya ibu rumah tangga aja gitu ya. Tapi kok saya ngerasa hidup saya tuh ya ampun padet banget. Padahal anak saya kan sekarang udah besar ya. Saya mau tahajud aja tuh untuk konsisten saya kan bikin per minggu, per 10 hari, per bulan itu. Yang per bulan itu masih ada aja selalu ada bolongnya gitu. Terus saya bilang, aduh Masya Allah kalau saya ikut programnya Bu Ustazah Sarah itu, yang itu saya pengen banget. Tapi apa saya bisa konsisten gitu? Gimana ya Ustazah? Kayaknya tuh waktu tuh ini banget gitu apa? Ya kayak saya bilang, apa saya tuh sampai aduh berat mau istirahat aja, aduh ini belum, itu belum gitu. Padahal pekerjaan ya begitu-begitu aja gitu, tapi Masya Allah ya, apa saya bilang apa saya kebanyakan tidur atau gimana? Gimana ya Ustazah supaya apalagi kemarin saya sempat pilek gitu ya. Itu saya ngerasain karena saya kan jarang sakit ya. Sakit itu terakhir waktu saya di imunisasi itu vaksin. Nah kemarin tuh sakit lagi. Saya bilang ya ampun ternyata sakit itu menginikan sulit menyulitkan kita untuk balik lagi gitu. Pace kita untuk balik lagi. Yang bangun jam segini, tidur jam segini. Nah itu gimana ya Ustazah saran gitu supaya kita bisa benar-benar konsisten gitu. Tapi kan mestinya kan kita itu
konsistensinya tuh karena kita mencintai ibadah kita, mencintai Allah, mencintai Rasul kita gitu ya. Tapi bukannya, aduh saya kalau nggak ini nanti saya begini, ntar saya begini gitu. Kadang-kadang ada juga pikiran, waduh kalau saya nggak baca ini segini, aduh nanti saya ya pokoknya inilah gitu istilahnya. Oh ya apa nanti dapat musibah apa gitu misalnya kan zikir pagi itu kan nanti mencegah ini gitu-gitulah Bu Sarah. Jadi lebih ke apa rasa takutnya gitu tapi bukan rasa mencintai, rasa apa kebutuhannya itu lebih masih di dasar banget. Gimana ya Bu Sarah untuk membangkitkan untuk ini merubah pola hidup biar lebih efisien gitu. Iya ya, Bu Safi, Masya Allah ya. Semoga Allah mudahkan kita semua ya. Mungkin kita sama gitu ya. Kan kita al-imanu yazidu wa yanqus ya. Iman itu kan naik turun ya. Jadi semua mungkin merasakan gitu ya. Ada saatnya kita bersemangat ya. Kita bisa melakukan segala hal dengan mudah, apalagi kalau kita sehat ya. Dan kalau kita sakit ya kita sulit melakukan tahajud atau ibadah-ibadah yang lainnya ya. Di dalam surat Al-Mudatsir juga kan disebutkan seperti itu ya. Mungkin ada sebagian yang sedang sakit kan gitu ya di ayat yang terakhir kan. Mana ayatnya? Saya lupa terakhirnya. Jadi ada yang sedang sakit, ada yang sedang berjihad, ada yang sedang apa gitu ya. Jadi tidak bisa tahajud misalnya. Itu dimaklumi ya, kalau seperti itu. Nah, gimana nih kalau misalnya kita kesibukan kita dengan dunia gitu kan ya. Kalau di dalam hadis kan barang siapa yang memulai harinya gitu kan ya dengan ya, ibadah gitu kan. Kita mulai hari itu dengan qiyamul lail, dengan zikir, dengan tilawah, dengan sholat gitu kan dan sebagainya, maka Allah akan mudahkan. Allah yang bantu kita ya. Allah akan mudahkan urusan kita seharian. Makanya kita suka heran sendiri gitu loh. Kok orang-orang melakukannya dengan susah? Saya biasa aja tuh ngejalaninya gitu ya. Oh ternyata memang karena Allah yang memudahkan gitu. Karena kita memulai hari kita tadi dengan tahajud, dengan apa gitu ya. Padahal kalau mengandalkan kemampuan kita nggak bisa. Saya gitu. Saya ini orang nggak terlalu pinter-pinter amat kok biasa aja gitu kan ya. Bukan seorang yang bisa segala macam hebat. Tapi ya itu semua kok bisa ya gitu ya. Menyelesaikan A, B, C, D, E, F, G gitu kan dengan mudah. Oh karena ternyata itu adalah semua dengan pertolongan Allah. Ya, dengan pertolongan Allah. Jadi tugas kita apa? Tugas kita ya cuma tadi mengawali hari untuk Allah dulu. Harus diluangkan untuk Allah dulu sebelum aktivitas yang lainnya ya. Ya apalagi ibu rumah tangga ya. Kalau udah masuk dapur udah tuh susah keluarnya ya. Kalau saya udah masuk dapur udah cucian piring, cucian baju, masak ya, udah langsung nyapu, beres-beres segala macam ya. Itu waktu itu dilakukan dengan berbarengan gitu kan. Kita punya 1000 tangan ya, karena perempuan itu memang didesain Allah untuk multitasking gitu, tidak seperti laki-laki gitu kan. Otak perempuan itu kan dia lebih rumit gitu kan, banyak cabang-cabangnya gitu. Jadi memang sudah didesain oleh Allah seperti itu gitu. Perempuan bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu ya. Itu memang tidak seperti laki-laki ya. Kalau laki-laki itu dia otaknya berkotak-kotak gitu. Ya, jadi kalau apa dulu nih, kadang kita kalau misalnya minta tolong sama suami sama anak laki-laki gitu kan, dia pusing tuh kalau kita mintanya banyak ya. Misalnya nanti ini ya Bi ke sini habis itu gini nanti dia diam dulu, apa dulu nih yang dikerjain gitu ya. Karena memang otak laki-laki tuh nggak bisa kayak kita gitu. Kalau kita kan udah daftar panjang ya, habis ini ke sini, habis ini ke sini, habis ini ke sini, habis ini ke sini, habis ini semuanya. Itu perempuan ya, kita bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu, kita bisa mikir semuanya seret gitu, dan kita bisa menghubungkan semuanya. Oh berarti ini aja, berarti nanti sekalian aja gitu. Kalau perempuan gitu ya, terus sekalian aja gitu, jadi bisa sambung-sambung.
Tapi kalau laki-laki tidak gitu, dia otaknya berkotak-kotak. Jadi ketika dia membuka kotak yang satu, dia nggak bisa membuka kotak yang lainnya gitu ya. Jadi butuh kemahiran untuk menghubungkan antara satu kotak dengan kotak yang lainnya gitu. Jadi seperti itu. Ya, jadi apa namanya? Tadi kembali lagi ya. Jadi kalau kita perempuan, kita melakukan apa segala macam itu agar dimudahkan ya, maka kita awali hari dengan Allah dulu. Ya, karena dalam hadis juga dikatakan barang siapa yang harinya itu dimulai bangun langsung ngurusin dunia nih, ya udah Allah akan memberikan kesibukan yang tidak ada habisnya. Masya Allah. Terus seperti itu hadisnya ya. Nauzubillah min dzalik. Maka hari awal bangun kita harus mulai Allah dulu. Ya, tadi dengan ya tahajud, tilawah, zikir, istighfar, ya. Kita minta pertolongan Allah untuk hari ini, terus setiap harinya gitu kan. Nanti satu harian itu Allah akan mudahkan tuh semua urusan kita, ya. Bahkan hal-hal yang ketika misalnya katakan orang-orang tuh pada antri segala macam, kita tuh kita nggak antri ya gitu, ya. Apa namanya? Itu sering banget gitu ya. Kayak kemarin ngantri vaksin sama suami juga gitu ya. Orang-orang udah antri dari pagi gitu kan ya. Tapi kita datang ujuk-ujuk ke sana udah habis Bu ya, tiba-tiba kita mau pulang dipanggil, oh ini ternyata ada nih orang yang batal gitu, terus kita bisa divaksin dengan sangat mudah, nggak pakai antri gitu. Orang-orang sementara ngantrinya itu udah dari pagi gitu kan, tapi itu adalah kemudahan yang Allah berikan gitu ya. Jadi kita masih banyak kisah-kisah ya ketika misalnya orang itu lebih mengutamakan Allah daripada dunia, makanya tergantung kita gitu loh ya. Jadi ketika kita berpikir aduh sama ya ibu pasti pikirin belum kesini belum ini besok mau kesini banyak gitu kayaknya yang dipikirin ya. Tapi kalau kita nggak mengutamakan Allah ya tadi ya, maka Allah akan sibukkan dia dengan kesibukan yang nggak ada habisnya. Makanya tadi seperti yang Bu Sofi rasakan, kok kayaknya nggak nyampe-nyampe sih ini gini gitu ya. Jadi sibuk aja nih gitu ya. Ya memang begitu gitu ya. Memang dalam hadisnya dikatakan seperti itu. Sibuk aja muter aja nggak ada habisnya gitu ya. Nah, tapi ketika kita memulai hari dengan Allah ya tadi dengan qiyamul lail, kita berdoa, berzikir dan sebagainya, maka Allah akan memberikan kemudahan. Itu janji Allah ya. Ketika kita memulai hari itu Allah dulu, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi kita, pertolongan ya dan sebagainya itu di sehari kita gitu. Ya. Dan kalau misalnya sakit ya itu adalah rukhsah ya. Kemudahan yang Allah berikan ya, orang sakit gitu kan. Jangankan orang sakit, kita haid aja kan dikasih rukhsah, nggak bisa melakukan sholat, nggak bisa ini. Kita sedih, nggak usah sedih, karena itu adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ya, dan pahalanya tetap jalan kan. Ya, ketika kita sudah biasa tahajud nih, kita haid nggak tahajud, ya tetap dihitung dengan kebiasaan kita gitu. Ya, Masya Allah gitu. Makanya enaknya kita punya kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu ya. Seperti itu. Mungkin begitu ya. Terus kemudian mindset kita harus dirubah, Bu Sofi ya. Mindset kita harus positive thinking, apalagi kepada Allah. Innallaha fi dzanni abdihi gitu kan. Bahwa sesungguhnya Allah itu menurut prasangka hambanya gitu. Ya. Apa namanya? Ana inda zoni abdi ya. Abdihi ya. Ana inda zoni abdihi ya. Bahwa Allah itu, aku ini tergantung pada prasangka hambaku. Jadi kita tahu di dalam Al-Quran Allah selalu memulai surat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah itu harusnya itu adalah mindset kita yang lebih kita utamakan. Allah tidak pernah memulai ayat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bahkan di surat At-Taubah lebih memilih kita tidak membaca basmalah, ya, tapi tidak memulai surat At-Taubah dengan Bismillahirrahmanirrahim gitu, ya.
Tapi kita nggak dianjurkan untuk membaca basmalah gitu aja kan surat At-Taubah. Tapi kita lihat bagaimana Allah lebih mengutamakan, mengedepankan sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Nah, itulah yang harusnya menjadi mindset kita. Mindset kita itu adalah bahwa Allah itu penuh cinta dan kasih sayang gitu. Mindset kita itu yang harus kita rubah, bahwa jangan sampai kita takut sama azabnya. Jadi kita melakukannya itu karena Rahman dan Rahimnya Allah. Yang kita mengharapkan Rahman dan Rahimnya Allah. Gitu. Karena sifat Rahman dan Rahimnya Allah itu lebih besar, lebih banyak daripada tadi syadidul adab. Kita tadi bahas ya, betapa orang yang sudah membunuh, sudah syirik, sudah berzina, sudah melakukan dosa-dosa besar, itu tetap diampuni oleh Allah gitu. Ya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bahkan dosa-dosa kejelekannya itu diganti oleh Allah dengan kebaikan gitu. Kan Allah itu Maha Pengasih kan, Allah Maha Baik gitu. Ya, yang membuat kita, dan kita minta juga sama Allah, ya Allah, ya, izinkan kita tuh mengenal Allah itu dengan kasih sayang, ya, sehingga kita tumbuh kita juga cinta sama Allah gitu, kita juga sayang sama Allah. Yang kita lihat betapa Allah itu Maha Baik ya kepada kita, bukan karena kita takut, ini nanti takut dia azab, bukan dengan rasa takut gitu. Ya kalau takut, ya memang kita harus takut dari azab Allah, dari siksa api neraka kan kita tadi, makanya harus berdoa ya. Ya, tapi untuk beramal ibadah pendekatannya bukan takut. Takut itu letaknya ketika kita bermaksiat. Gitu, ya. Kalau kita memaksiat nih, takut gitu. Takut sama azab Allah. Nah, itu posisinya pas ya, menempatkan rasa takut ketika mau bermaksiat, kita takut sama Allah sehingga kita nggak mau, meskipun kita punya peluang-peluang itu misalnya, tapi kita takut sama Allah, gitu ya. Rasa takut itu ditempatkan ketika kita mau bermaksiat. Tapi ketika kita mau beramal soleh, beribadah, tanamkan rasa cinta kepada Allah, ya, rasa cinta kepada Allah, rasa sayang kita kepada Allah, rasa senang ya. Ya rasa cinta itu kepada Allah gitu ketika kita beribadah, sehingga tadi menghadirkan ketenangan, kenyamanan gitu ya ketika kita selesai beribadah. Jadi mindsetnya yang dirubah ya Bu Sofi ya. Jadi jangan melakukan salah ketika kita menempatkan ibadah karena takut jadi ya. Jadi ibadah itu karena cinta, maksiat kita tinggalkan karena kita takut kepada Allah gitu. Mungkin jadi bisa lebih mendatangkan rasa tenang, bahagia, dan tadi ya mindsetnya kita itu jangan kita melihat Allah, beda kan, kita melihat Allah itu Rahman Ar-Rahim. Dengan tadi ya kita misalnya melihat Allah itu syadidul azab, sehingga kita lihat Allah itu takut terus ya. Jadi bukan begitu ya, tapi Allah justru menginginkan kita melihat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim gitu, karena di setiap awal surat itu selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang dikedepankan itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Sifat Ar-Rahmannya Allah itu kan lebih besar gitu. Ya, Allah kasih kepada siapa aja. Yang ibaratnya gini nih, misalnya kalau kita nih manusia, dia baik sama kita baik sama dia. Kita masih gitu ya. Manusia kan gitu ya. Atau kenapa kamu baik? Ya, soalnya dia baik sama saya, jadi gitu saya baik sama dia. Ya. Tapi Allah itu, orang mau memuji Allah, tidak memujinya, mau menghina Allah, tetap dikasih rezekinya gitu. Ya, tetap dibolehin tinggal di bumi gitu kan. Ya, Masya Allah gitu kan. Allah itu kan jadi Maha Rahman, Maha Rahim banget gitu. Ya, jadi tinggal mindset kita dirubah ya, bahwa Allah itu tadi Maha Rahman, Maha Rahim gitu kan ya. Sehingga kita melakukannya itu dengan senang hati, dengan bahagia gitu ya, melakukan ibadah-ibadah itu dengan senang hati, dengan bahagia. Gitu mungkin ya Bu Sofi ya. Jadi jangan pernah berburuk sangka kepada Allah, gitu kan? Iya Bu Sarah. Terima kasih masukannya. Allah itu Maha Baik ya, dan Allah itu tadi ya Rahman, Rahim ya, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kadang saya suka dengar juga sih memang gitu ibu-ibu yang misalnya apa-apa takut ya dalam mengerjakan amal soleh juga karena takut gitu ya kepada Allah. Ya mungkin
tadi ya, salah posisinya gitu. Ketika kita beribadah itu karena cinta kita kepada Allah. Tapi kalau kita menjauhi maksiat, kita karena takut kepada Allah. Sehingga itu bisa mendatangkan apa ya, ketenangan, kenyamanan, cintaan kita kepada Allah gitu. Ya, bukan ketakutan gitu ya. Karena secara psikologis nanti akan mempengaruhi gitu. Ya, harusnya kita semakin dekat kepada Allah, semakin bahagia dong gitu. Ya, Iya. jangan sampai orang merasa sudah dekat kepada Allah malah jadi takut. Kok takut sih, kan kita udah dekat sama Allah, harusnya kita udah dekat sama Allah, kita udah ibadah, harusnya kita bahagia dong, ya kan? Karena Iya. kan bahagia bersama Allah gitu. Kalau maksiat, iya kita takut, kita jauhin maksiat, nggak mau, nggak berani. Orang mau kasih kita tawaran apapun maksiat, kita nggak mau gitu. Kenapa? Karena kita takut sama Allah. Nggak, takut Allah marah, takut Allah cemburu. Iya, kita menjaga perasaan kita aja dalam rumah tangga, kita jaga perasaan pasangan kita kan. Misalnya, nggak mau, Iya. takut suami saya cemburu gitu misalnya. Nanti takut ini gitu kan. Kita jaga perasaan pasangan kita ya. Begitu juga dengan Allah. Ya. Kita nggak mau bermaksiat karena kita harus menjaga perasaannya Allah gitu ya. Kita nggak ingin Allah kecewa gitu kan. Kita nggak ingin Allah marah gitu kan sama kita gitu kan. Nauzubillah min dzalik gitu kan. Mungkin ya. Ya. Terima kasih Bu Sarah. Iya, iya. Ya, ada lagi selesai? Baik, jazakumullah Umi telah menjawab pertanyaannya. Afwan tadi terlempar keluar. Baik, tafadhol untuk ibu benda yang lainnya ya, apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Umi baik yang sesuai tema ataupun di luar tema, selain Bunda Sofi, tafadhol dipersilahkan. Ada Kanita, ada Ummu Hani, ada Kak Dehaya, ada Bunda Nur Sanita, tafadhol. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, menambahkan sedikit ya Mia terkait tadi, ternyata mungkin kunci dari keberkahan waktu kita itu terdapat dari pas kita bangun ya Mia, berarti awal mulanya. Ketika yang kita pikirkan pertama kali membuka mata itu hak-haknya Allah, maka Allah akan mempermudah segala urusan kita gitu ya di siang itu. Kalau pas bangun kita ini pikiran belum nyuci, maka Allah juga sama mempersulit gitu ya. Kalau tidak salah, hadisnya yang ini bukan ya Mia, barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 penyakit. Yang pertama, kebingungan yang tiada putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah ada ujungnya. Ketiga, kebutuhan yang tidak pernah terpenuhi. Keempat, khayalan yang tiada berujung. Nauzubillah ya, ini semuanya kebingungan-kebingungan yang pokok semua ya. Kesibukan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, hajat-hajat yang mungkin tidak kabul, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Semoga kita dijauhkan gitu ya dengan berusaha gitu ya. Ketika bangun tidur maka oh iya saya harus qiyamul-lail, oh iya saya harus tilawah, hari ini saya harus menghafal Quran dan yang lainnya gitu. Semoga Allah permudah, Allah berkahkan waktu kita semua dan Allah mengurus segala urusan-urusan kita gitu ya, mempermudah segalanya. Mungkin seperti itu ya. Ini hadisnya hadis riwayat Muslim. Baik, tafadhol. Oh iya, Mi, saya teringat juga yang tadi Umi ya, kenapa ada yang sholat masih banyak yang berbuat maksiat, bahkan setelah jinnah ada yang masih sholat juga gitu ya, jadi tidak membekas mungkin. Jadi saya sempat lihat itu ulama di wawancaranya, ternyata berbeda antara mendirikan dan melaksanakan sholat katanya. Yang Allah perintahkan itu adalah mendirikan sholat gitu ya. Ketika kita sholat itu bukan mendirikan sholat tapi melaksanakan sholat. Hakikatnya mendirikan sholat itu setelah sholat tersebut gitu ya. Bagaimana kita mengaplikasikan bacaan-bacaan kita di dalam sholat, janji-janji kita terhadap
Allah di dalam sholat setelah sholat kita gitu ya. Hidup dan mati untuk Allah gitu ya, dan semua rezeki sudah dijamin sama Allah, kita meminta rezeki dan yang lainnya hanya kepada Allah. Intinya semuanya kepada Allah gitu ya. Tetapi bagaimana pelaksanaannya setelah sholat, baru itu disebut mendirikan sholat gitu kalau tidak salah. Baik, tafadhal, benda-benda yang lainnya ada yang ingin ditanyakan kembali kepada Umi? Atau sudah dicukupkan, sudah 7:30. Ya, kalau tidak ada mungkin ditutup ya Mi ya. Baik, sebelum ditutup boleh foto bersama dulu mungkin ya Mi ya. Ya. Kanita pakai laptop Kak? Oke, sudah. Baik, boleh minta tolong ya Kak ya. Iya, sudah. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Sudah. Alhamdulillah. Baik, sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada Umi Sarawulan, SAG MPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz yang telah membahas, mengkaji ya, mentadaburi surat Al-Furqan yang Masya Allah luar biasa. Sebetulnya sudah berulang-ulang ya tentang surat Al-Furqan ini dibahas, tapi jujur setiap saya mengikuti kajiannya ada saja yang baru terbuka gitu ya hidayahnya, oh iya ya ini, oh iya ya itu, padahal di ayat yang sama, surat yang sama gitu ya. Pembahasannya, di setiap pembahasannya pasti ada yang berbeda dan kita baru dapat hidayah gitu terkait itu gitu ya. Luar biasa banyak sekali ar-Rahman ar-Rahimnya Allah yang bisa kita ambil gitu ya, yang banyak ar-Rahman ar-Rahimnya Allah yang banyak kita tidak sadari gitu ya di sekitar kita, saking banyaknya gitu ya. Bahkan mungkin untuk kalaupun kita bersyukur ya dari awal kita bernafas sampai nanti ini tidak akan pernah selesai gitu ya untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita gitu ya. Kalau kita sadar akan nikmat-nikmatnya Allah gitu ya, tidak ada waktu sedikit pun untuk kita berkeluh kesah terhadap Allah. Baik, semoga beliau dan keluarga ya Allah limpahkan kesehatan, Allah limpahkan keberkahan, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah kabul segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita sama-sama tutup kajian pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya dicukupkan sekian, mohon maaf apabila terdapat banyak